Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Dika Rital Jaimon dengan NIM 20.03.03.0018, kelas A, semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, langsung saja ke materi intinya. Yang pertama, membahas tentang status sosiologi. Sosiologi dan sains. Selama kita terkesan dengan pemahaman dan kendali kita atas dunia material, para ilmuwan dan filsuf sains telah mencoba menjelaskan apa yang membedakan sains modern yang berhasil dari jalan buntu, seperti mencoba menghasilkan emas dari batu atau membaca masa depan kita di masa depan bintang. Sayangnya, semua upaya semacam itu gagal menghasilkan garis demarkasi yang tidak ambigu. Dan ketika kita melihat lebih dekat pada apa yang sebenarnya dilakukan oleh para ilmuwan sejati, kita sering menemukan bahwa kehidupan kerja sains gagal untuk menyamai gambaran yang dilukis oleh para filsuf. Tidak kurang, kita dapat membuat daftar serangkaian karakteristik yang lebih mungkin ditentukan dalam astronomi daripada astrologi. Misalnya, meskipun kita tidak dapat dengan kepastian mutlak membagi gagasan tentang dunia material menjadi sains dan sains semu, kita masih dapat secara menguntungkan membicarakan hal-hal yang kurang lebih ilmiah. Titik awal yang baik adalah menyatakan bahwa teori ilmiah yang baik harus konsisten secara internal. Ini segera memisahkan dari banyak hal. Namun, jika kita mulai deskripsi kita tentang usaha sosiologis dengan mengatakan bahwa ia harus mencontoh dirinya sendiri pada metode ilmu fisika, kita tidak dapat melangkah lebih jauh sebelum mengenali beberapa batasan mendasar dari peniruan semacam itu. Yang pertama adalah bahwa ilmuwan sosial jarang dapat membuat eksperimen. Saat meneliti Ulster Defense Association dan Ulster Voluntary Force, dua organisasi teroris loyalis utama di Irlandia Utara, saya menjadi tertarik pada bagaimana orang-orang tertentu telah menduduki peran kepemimpinan yang penting. Untuk meringkas keberatan apapun yang mungkin kita miliki tentang seberapa dekat ilmuwan aktual menyesuaikan diri dengan standar tinggi yang ditetapkan dalam mereka pernyataan terprogram tentang apa yang mereka lakukan dan mengapa itu berhasil. Kita tidak perlu ragu bahwa ilmu alam menawarkan template terbaik yang tersedia untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia material. Penalaran kritis, pengumpulan bukti yang jujur dan rajin, menundukkan ide untuk menguji konsistensi internal agar dapat sesuai dengan bukti terbaik yang tersedia, mencari bukti yang menyangkal alih-alih mendukung argumen, terlibat dalam pertukaran terbuka ide dan data yang tidak dibatasi oleh komitmen ideologis. Semua dari ini dapat diadopsi secara menguntungkan oleh ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, membahas tentang konstruksi sosial. Konstruksi sosial di sini mendefinisikan sosiologi. Kebanyakan disiplin ilmu dapat dijelaskan baik dengan fokus perhatian mereka atau dengan asumsi dasar mereka. Dapat mengatakan bahwa ekonomi mempelajari ekonomi, atau dapat dikatakan bahwa ekonom berasumsi bahwa prinsip dasar perilaku manusia adalah keinginan untuk memaksimalkan. Jika kita dapat membeli produk yang sama di dua toko dengan dua harga berbeda, kita akan membeli yang lebih murah. Dari asumsi sederhana itu, jaringan asumsi yang semakin kompleks berputar. Misalnya, para ekonom selanjutnya berasumsi bahwa saat harga gandum turun, maka permintaan akan meningkat. Dengan naiknya harga gandum, petani akan berproduksi lebih banyak. Demikian pula kita dapat menggambarkan sosiologi sebagai studi tentang struktur sosial dan institusi sosial. Dan pekerjaan sosiologi sering dibagi menjadi topik-topik seperti struktur kelas masyarakat modern, keluarga, kejahatan dan penyimpangan agama, dan sebagainya. Di sini juga membahas tentang peran seseorang. Manusia tidak melakukan apapun untuk menyusun masyarakat manusia. Usia mungkin melemahkan kita semua, tetapi budaya sangat bervariasi dalam hal prestise dan kekuasaan yang mereka berikan kepada orang tua. Melahirkan adalah kondisi yang diperlukan untuk menjadi seorang ibu, tetapi itu tidak cukup. Konsekuensi penting untuk identitas interaksi sosial adalah upaya untuk mengidentifikasi
Siapa atau apa seseorang dapat menjadi pemenuhan diri? Jika seorang gadis muda berulang kali gagal merapikan kamarnya, bersiap-siap tepat waktu, dan mengumpulkan peralatan yang sesuai, bahkan untuk tugas-tugas sederhana. Ayahnya mungkin berulang kali menggambarkannya sebagai orang bebal, imut tetapi tidak kompeten. Jika penunjukan semacam ini dan penjelasan tersiratnya diulangi cukup sering oleh kedua orang tua dan kerabat dekat serta teman lainnya, gadis itu mungkin akan menginternalisasi citra dirinya itu. Dia belajar untuk menganggap dirinya tidak kompeten dan semakin sering memerankan peran itu. Apa yang dimaksudkan sebagai tindakan yang valid untuk mendeskripsikan karakter pada sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya menciptakan apa yang dipikirnya telah diamati. Yang ketiga, membahas tentang penyebab dan konsekuensi. Dalam bab sebelumnya, saya membuat poin yang jelas bahwa meskipun realitas dikonstruksi secara sosial, ia memiliki kualitas yang bertahan lama dan menindas, karena bagian yang dimainkan oleh salah satu dari kita dalam konstruksi itu adalah hal yang remeh. Bahkan, pemberontakan sadar kita melawan ketertiban. Upaya melarikan diri kita cenderung mengikuti garis yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu perbedaan sosiologi dari akal sehat adalah dalam menantang citra kita yang disukai tentang diri kita sendiri sebagaimana pencipta pikiran dan tindakan kita sendiri. Bukan karena kita sering menganggap diri kita sebagai tuan atas takdir kita sendiri, kapten industri visioner agama, dan pemimpin memiliki diri mereka sebagai roh bebas. Tetapi kebanyakan dari kita memiliki gagasan yang cukup bagus tentang di mana kita berada di tiang totem. Namun, rasa identitas kita sendiri mengandalkan bahwa Tuhan yang tak pernah terlepas dari pasangan surut kekuatan sosial. Saya mungkin tidak dapat mencegah standar hidup saya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga, tetapi saya dapat memutuskan makanan apa yang akan saya makan, partai politik mana yang akan saya dukung, gereja mana yang akan saya hadiri, dan bagaimana saya akan hadir di hiasi tempat tinggal saya. Orang mungkin berpikir bahwa menjadi religius adalah masalah yang sangat pribadi, tetapi setiap masyarakat industri banyak wanita jelas lebih soleh dan saleh daripada pria, bagaimanapun orang mengukur properti itu. Yang keempat, membahas tentang dunia modern. Pengamat dan yang diamati. Sosiologi memiliki hubungan yang tidak bisa dengan materi pelajarannya. Meskipun kita dapat melihatnya sebagai disiplin intelektual yang berdiri terpisah dari dunia yang diamatinya, sosiologi itu sendiri adalah gejala dari hal-hal yang digambarkannya. Dalam karyanya tentang Puritans in Cincinnati, Robert Merton berargumen bahwa agama orang Yahudi dan kemudian Kristen adalah kekuatan rasionalisasi. Dengan hanya memiliki satu Tuhan dan bukan jajaran dewa, secara tidak menentu dan bertentangan tujuan, dan dengan membatasi Tuhan untuk menciptakan dan mengakhiri dunia, tetapi tidak banyak campur tangan di antaranya, kekristenan mengizinkan sikap ilmiah terhadap dunia material. Karena itu menganggap dunia ini tertib lebih lanjut. Dunia material itu sendiri tidak sakral dalam arti apapun yang menghambat studi sistematisnya. Setelah reformasi menolak otoritas gereja Roma, para ilmuwan bebas untuk melanjutkan beasiswa mereka tanpa terhalang oleh kewajiban agama. Menurut Merton, yang memungkinkan sains modern bukanlah kemajuan teknis dalam instrumentasi, melainkan cara baru dalam memandang dunia. Kemodernan, tampaknya ini adalah poin yang bagus untuk menjelaskan dengan lebih rinci ciri-ciri khas zaman modern. Yang maksud modernisasi ini adalah konsekuensi sosial dari peningkatan rasio kekuatan mati dan hidup. Yang terakhir, membahas tentang para penipu. Memberikan beberapa gagasan tentang tema sosiologi dan cita rasa khas dari visi sosiologis dunia. Untuk memperjelas visi itu lebih jauh, bab ini akan melihat sejarah singkat berbagai penipu di kampus sosiologi dan kemudian mencoba deskripsi ringkas disiplin. Yang pertama, improver dan utopia.
Ada kesan tersebar luas di antara para pencela kita dan tidak diketahui dalam disiplin ilmu bahwa sosiologi yang seharusnya dalam bisnis membantu orang ini bisa dimengerti, tapi itu salah. Hal ini dapat dimengerti karena banyak dari kontributor awal untuk disiplin tersebut dipindahkan ke studi mereka karena keinginan untuk mengubah dunia. Karl Marx pada dasarnya adalah seorang revolusioner yang ingin melihat kapitalisme yang tidak adil dan menindas digantikan oleh struktur ekonomi dan politik yang lebih manusiawi. Adapun tokoh-tokoh lainnya yang akan dibicarakan oleh buku-buku selanjutnya nanti. Yang untuk buku kedua ini, untuk saat ini karena waktu tidak begitu lama, atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih.